Pak, nanti bayarannya setelah jemput ya Pak. Saya mau kerja dulu, nanti jam 12 saya jemput ya Pak. Ya Neng, nanti saya jemput. Pak Subagio pulang penuh dengan curiga dan penuh dengan kata tanya. Setelah ia sampai di pos ojek, ada salah satu teman yang ngomong sama Pak Subagio, Pak, tadi Bapak nganter siapa? Itu loh, tadi itu ada neng-neng cantik yang katanya dia masih keturunan Belanda. Oh, rumahnya mana Pak? Itu rumahnya itu di daerah Sembang situ. Wah, tapi serasa saya itu di daerah sini tidak ada keturunan Belanda kok Pak. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kang Wonto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita tentang horor, cerita-cerita tentang misteri. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video-video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan dilipat gandakan rezekinya. Allahumma amin. Ada satu kisah pada tahun 1999, seorang ojek mendapatkan penumpang cantik keturunan Belanda, yang mana wanita tersebut ternyata makhluk astral. Yang untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami, mari kita simak sampai akhir supaya bisa memahami cerita kami ini. Pak Subagio dan Bu Sulastri merupakan pasangan muda dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama laki-laki masih duduk di kelas SMP kelas 1 dan anak kedua masih duduk di kelas SD kelas 5. Zaman tahun dulu, tahun 99, anak yang masih sekolah tidak seperti zaman sekarang tanpa membayar SPP. Dulu masih menggunakan membayar SPP. Bu Sulastri dan Pak Subagio merupakan keluarga yang sangat-sangat kekurangan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang istri rela berjualan sayur keliling, atau kalau di Kota Batang dinamakan tukang ngentek. Dan Pak Subagio ia sebagai tukang ojek. Penghasilan mereka sangatlah minim, tak menentu, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang tidak dapat sekaligus, tak dapat apapun. Sehingga keluarga Pak Subagio merupakan keluarga yang sangat kekurangan. Pada bulan Agustus tanggal 3, Pak Subagio ia duduk di ronda penunggu penumpang. Ia duduk sendirian sekitar jam 8 sore.
Ia sambil ngelamun menunggu penumpang datang. Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang begitu cantik dan menawan mendatangi Pak Subagio. Ngomong, Pak Subagio, Pak, bisa nanti malam bisa antar saya, Pak? Bisa, Neng. Kemana ya, Neng? Nanti itu di rumah situ, tidak jauh dari sini. Ya, insya Allah saya bisa, Neng. Alah, Neng ini mau kemana dulu? Ini saya mau kerja, Pak. Nanti jam 12 saya pulang. Sesudah pulang nanti saya antar ya, Pak, ke rumah. Oke, Neng, nanti saya tunggu. Pak Subagio sama semangat banget mendengar bahwa Pak Subagio nanti malam akan mendapatkan job. Ia pun tidak pulang. Dia duduk di pos ronda. Kala itu pos ronda berletak di Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis. Ya, Pak Subagio ketika ia berbincang-bincang dengan makhluk wanita cantik keturunan Belanda, ada salah satu temannya, tukang ojek juga, melihat Pak Subagio itu berbicara sendirian, tidak ada temannya, tidak ada berbicara dengan siapapun. Sehingga sang teman ini mendatangi Pak Subagio. Pak, tadi itu Bapak berbicara dengan siapa, Pak? Itu tadi itu kan ada wanita cantik keturunan Belanda, katanya mau diantar nanti jam 12 mau berangkat kerja. Loh, tadi itu saya tuh melihat Pak Subagio itu bicara sendirian toh, Pak. Masa sih? Saya itu dengan cewek cantik tadi. Wah, Pak Subagio ngantuk nih Gimana? Benar, Pak, saya lihat itu Pak Subagio bicara sendirian. Pak Subagio pusing ya? Enggak pusing. Atau Pak Subagio sakit? Enggak sakit nih, enggak panas kan? Oh ya udah. Sang teman ini penuh dengan rasa penasaran karena melihat Pak Subagio ini berbicara sendirian. Tidak lama kemudian sang teman ojek ini mendapat pelanggannya yang mana biasa diantar ke rumah. Ia pergi, Pak Subagio duduk di situ sambil menunggu penumpang. Tanpa terasa menunggu sang penumpang di situ amat sepi. Tibalah waktu maghrib, Pak Subagio memutuskan pulang ke rumahnya. Ia pulang ke rumah, sampai di rumah karena ia teringat bahwa nanti jam 8 itu ada seorang cewek yang mau diantar ke tempat kerja. Ia bergegas memakai baju, memakai jaket menuju ke pangkalan ojek. Setelah ia sampai di pangkalan ojek, Pak Subagio duduk sambil menikmati sebatang rokok seraya menanti sang wanita yang sudah memesan mau minta diantar ke tempat kerja. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik keturunan Belanda yang memanggil, Pak. Oh ya, Neng. Nih saya udah siap nih, Pak ya. Nanti saya diantar ya, Pak, ke daerah situ. Ya, Neng diantar. Nanti kalau sekitar jam 12 Bapak mau antar saya pulang, jemput saya di tempat kerja, antar saya pulang. Boleh, Neng, tidak apa-apa, Neng. Pak Subagio pun penuh dengan rasa semangat mengantar sang wanita tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan Pak Subagio itu merasa agak aneh dan ganjil, dikarenakan sepanjang jalan sang wanita tersebut terdiam tak berbicara apapun. Namun Pak Subagio merasakan ada bau-bau yang aneh. Baunya seakan bau setengah amis. Ia ngomong sama si Neng, ini Neng itu namanya siapa, Neng? Ya, nama saya si Nawang, Pak. Gimana, Pak? Neng itu asli orang Indonesia atau orang Belanda, Neng? Kok wajahnya agak beda, tidak seperti orang Jawa, Neng?
Saya itu dulu bapak saya merupakan bukan warga orang Indonesia, Pak. Oh, Naneng tinggal sama siapa? Sama si Nenek. Oh ya ya ya. Kerjanya di mana, Neng? Itu di daerah kota di sana, kota Batang namanya. Setelah diantar di tepatnya di daerah Kandeman, di situ ada suatu tempat yang dulunya itu merupakan pabrik besar, namun sekarang sudah terbengkalai. Bahkan sekarang itu sudah dipenuhi dengan rumput-rumputan. Setelah itu ya diantar di situ. Pak Subagio di situ itu merasa ganjil karena ternyata di tempat tersebut terdapat bangunan yang begitu megah dan besar. Padahal ketika siang tempat itu kosong, tidak ada apapun, hanya sebuah pepohonan yang rindang. Setelah berhenti, sang wanita ngomong, "Pak, nanti bayarannya setelah jemput ya Pak. Saya mau kerja dulu, nanti jam 12 saya jemput ya Pak." "Ya Neng, nanti saya jemput." Pak Subagio pulang penuh dengan curiga dan penuh dengan kata tanya. Setelah ia sampai di pos ojek, ada salah satu teman yang ngomong sama Pak Subagio, "Pak, tadi Bapak nganter siapa?" "Itu loh, tadi itu ada neng cantik yang katanya dia masih keturunan Belanda." "Oh, rumahnya mana Pak?" "Itu rumahnya itu di daerah Sembang situ." "Wah, tapi serasa saya itu di daerah sini tidak ada keturunan Belanda kok Pak. Bapak sendiri kan udah lama di sini kok. Masa Bapak tidak berpikir yang enggak?" "Wah, enggak tuh. Wah, yang penting kan saya cuma sebagai ojek aja. Tidak memikirkan itu makhluk apa saya tidak memikirkan Mas. Yang penting aku dapat duit." "Oh, ya udah kalau gitu Pak. Ya udah, yang hati-hati ya Pak, nanti kalau jemput ya Pak," kata sang temannya. Kemudian sang teman tersebut karena melihat waktu yang udah agak malam dan dia pun punya acara di kampungnya, dia berpamitan sama Bapak nih Pak Subagio. "Pak, udah ya Pak, saya mau pulang dulu ya Pak. Ya Bapak nanti hati-hati ya Pak." "Ya oke, tenang, saya hati-hati." Pak Subagio duduk sendirian di pos jaga, namun di situ tidak ada satu orang pun yang melintas di daerah situ dan tidak ada satu orang pun yang memesan ojek. Pak Subagio sambil memandangi jarum jam pun tidak agak lama. Menunggu jam 12, Pak Subagio sambil duduk tanpa terasa ia tertidur. Sehingga ia bangun teringat bahwa nantinya akan menjemput seorang wanita cantik keturunan Belanda yang masih kerja di pabrik. Ketika ia bangun melihat waktu sudah terlewat, kemudian Pak Subagio bergegas menuju ke arah pabrik di mana wanita tersebut bekerja. Setelah sampai di daerah Kecamatan Kandeman, dia melihat wanita-wanita cantik tersebut sudah ada di depan pintu gerbang keluar. Kemudian Pak Subagio menghampirinya dan dia ngomong, "Neng, udah siap nih Neng?" "Udah ya Pak, nanti saya antar pulang ya Pak." Ya berjalan menuju ke arah pulang. Setelah ia berjalan sampai di jembatan Kaliboyo, Pak Subagio ini ngomong sama si Neng cantik, "Neng, rumah Neng yang sebelah mana ya Neng?" "Itu loh Pak, rumahnya itu di desa Simbang Pak. Tidak jauh kok Pak, berdekatan dengan jalan raya." "Oh iya ada Neng." Setelah itu tak lama kemudian sampailah di daerah Sembang, tepatnya di depan Koramil di situ.
Pak Subagio menurunkan wanita cantik tersebut keturunan dari Belanda. Wanita tersebut pun turun, lalu ia ngomong, "Pak, ini Pak, ongkosnya berapa nih Pak?" "Ongkosnya 5.000 Neng." "Ini Pak, ada uang 20.000 Pak, kembaliannya buat Bapak ya." "Ya, terima kasih ya Neng." Ternyata wanita tersebut masuk di suatu bangunan yang agak kuno, bangunan masa Belanda. Konon katanya dulu bangunan tersebut menjadi tempat pembantaian suatu masa Belanda. Pak Sugiman pulang, ia pun bertanya-tanya, "Wah, tadi itu kok aku agak aneh ya, padahal rumah tersebut itu sudah terbengkalai agak lama dan sepi ya." Ia sambil celengak-celinguk menyata motor. Kemudian ia starter motor, berjalan sekitar 10 meter. Wanita tersebut ternyata belum turun dari motor. Pak Subagio sambil memacal motornya itu terasa berat. Ia menoleh ke belakang, ternyata wanita tersebut berubah memakai baju putih yang bagian dadanya itu berumur dengan darah. Darahnya menetes dan wanita tersebut ketawa sambil merengek-rengek. Pak Subagio penuh dengan rasa takut. Ia menancap gasnya sambil berkata-kata, turun, turun kamu, turun." Namun Pak Subagio ini tidak berhenti dan sambil menaiki motornya. Kemudian ia berdoa sebisa mungkin. Dia memanjatkan doa sambil menancap gas menuju arah pulang. Tidak lama kemudian makhluk tersebut sudah hilang, bahkan motor pun sudah agak ringan. Ia berhenti sejenak di pos jaga, di pos ojek, sambil tarik nafas. Pada saat itu sudah agak sepi karena tahun 99 masih jarang yang menggunakan lampu listrik PLN. Jadi di daerah tersebut masih agak sepi banget, sehingga Pak Subagio duduk sambil menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam dirinya. Ia duduk di pos sambil tarik nafas. Kemudian Pak Subagio memutuskan pulang, menancap gas menuju arah pulang. Jadi tidak begitu lama, dari tempat pangkalan ojek menuju rumah sekitar 10 menit. Pulang. Alhamdulillah sampai rumah dan Pak Subagio mengetuk pintu penuh dengan rasa gesa-gesa dan rasa takut. Bu, bukakan pintunya Bu. Kemudian setelah dibuka, Pak Subagio masuk penuh dengan rasa takut, dan sang ibu pun penuh dengan penasaran. Dia ngomong, "Pak, kenapa Pak?" "Wah, silakan ini. Tadi pas waktu saya ngojek, ada wanita cantik minta dijemput. Setelah saya jemput, pulangnya di rumah tua, bekas bangunan Belanda itu loh dulu, di depan Koramil Jolali. Wanita tersebut turun di situ. Namun serasa saya itu udah turun, motor saya naikin masih terasa berat. Setelah saya menoleh ke belakang, ternyata wanita tersebut masih duduk di motor di belakang saya, masih membonceng, namun wajahnya sudah berubah total. Tubuhnya di bagian dada terlihat penuh dengan darah, dan wajahnya itu sudah kelihatan pucat, dan dia meringik, tertawa dan menangis, sehingga aku ini takut banget Bu. Lalu saya bergegas pulang. Saya berdoa semampu saya supaya tidak diikuti oleh makhluk tersebut. Alhamdulillah makhluk tersebut udah hilang Bu. Oh gitu ya Pak. Ya Pak, duduk sini Pak, saya buatkan teh ya Pak. Kemudian sang istri ke belakang membuatkan teh untuk diminum, dihidangkan pada sang suami. Dan alhamdulillah sang suami pun sudah rasa lega
dan rasa takut pun hilang. Kemudian Bu Sulastri ngomong sama sang suami, Pak, coba cek uangnya, coba Bapak tengok berubah atau masih utuh, Pak. Setelah uangnya dibuka, ternyata uang tersebut masih utuh, dan itu pun kelihatan masih baru. Cukup sekian cerita ini. Ini cerita nyata yang diambil di Desa Simbang, Kecamatan Tulis, di Kota Batang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.